Halo semua, chapter 92 dari Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Sebuah Janji. Dalam chapter ini, kita dibawa kembali ke masa lalu untuk menyelami lebih dalam kehidupan Okita Soji, seorang samurai yang memiliki janji penting kepada Isami Kondo. Janji ini sederhana namun mendalam, untuk mati dengan senyuman sebagai seorang samurai sejati. Walaupun Okita pernah dianggap telah kalah, ternyata ia kembali bangkit dengan tekad kuat untuk memberikan segalanya di medan pertempuran. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kisah ini diawali dengan monolog Okita Soji yang menceritakan kehidupannya. Dia merasa belum mampu memenuhi janji yang dia buat kepada Kondo. Dalam kilas balik, kita melihat Okita kecil berjalan mendekati Isami Kondo, pemimpin yang ia hormati, untuk meminta maaf karena telah merusak jadwal latihan di dojo. Okita, yang kadang berubah menjadi seorang Ponigo atau iblis kecil, sering kehilangan kendali hingga membuat lawan-lawannya terluka parah. Situasi ini tentu menimbulkan masalah, namun Kondo dengan sabar dan bijaksana memegangi kepala Okita, mengatakan agar ia tidak terlalu khawatir. Kondo mengingatkan bahwa sejak hari ia menerima Okita sebagai murid, dia sudah berjanji untuk menjaganya sebagai anak iblis. Sambil tersenyum, Kondo menunjukkan kasih sayangnya, sementara Okita kecil menangis terseduh. Meski ada perbedaan usia yang jauh antara mereka, Kondo selalu berada di sisi Okita, berjalan bersamanya melalui banyak tantangan. Kondo bertanya apakah Okita tahu apa itu Bushido bagi seorang samurai. Dengan polos, Okita menjawab bahwa itu adalah kekuatan untuk membunuh musuh, yang kemudian dikomentari Kondo bahwa jawaban Okita tidak sepenuhnya salah, namun belum sepenuhnya benar. Setelah mendengar itu, Okita merasa bersalah dan meminta maaf, tetapi Kondo berjongkok agar bisa melihat Okita setara. Kondo kemudian menjelaskan bahwa seorang samurai sejati adalah seseorang yang mempertaruhkan nyawanya demi keyakinannya dan mengucapkan selamat tinggal kepada dunia dengan senyuman. Kata-kata ini menunjukkan Okita, bagaimana mungkin seseorang bisa tersenyum ketika menghadapi kematian. Kondo meyakinkan Okita bahwa suatu hari nanti, dia akan mengerti. Okita, yang merasa dirinya lebih mirip monster daripada seorang samurai, bertanya kepada Kondo apakah ia benar-benar bisa menjadi seorang samurai sejati. Kondo membalik pertanyaan itu, menanyakan apakah Okita sedang meragukan dirinya sendiri. Kondo mengingatkan bahwa selama Okita bisa mempercayai dirinya sendiri, maka Kondo juga akan percaya padanya. Mendengar itu, Okita tersenyum dan berjanji akan mempercayai Kondo sepenuhnya. Mereka berdua pun mengikat janji yang kuat, memberikan tos satu sama lain. Janji ini kembali teringat saat Okita menghadapi kematian. Di masa kini, Heimdall berteriak bahwa pemenang dari pertarungan sengit ini adalah Susanoo no Mikoto. Kondisi Okita yang sudah terkapar di tanah dengan darah yang mengalir di sekitarnya terlihat sangat mengenaskan. Sementara Susanoo duduk kelelahan, menghela nafas sambil tertawa, mengakui bahwa pertarungan ini sangat menarik. Sorak-sorai dari pihak para dewa menggema di seluruh Valhalla. Sementara para anggota Shinsengumi yang menyaksikan dari jauh tampak terpukul dengan keadaan Okita. Tiba-tiba, Isami Kondo berteriak memanggil nama Okita Soji. Siapa sangka, Okita yang terlihat sudah kalah ternyata masih bisa bangkit. Mengejutkan semua orang, termasuk Susanoo, Okita memanggil nama Kondo, mengatakan bahwa ia belum bisa memenuhi janjinya. Sambil terduduk lemah, Susanoo sangat terkejut menyaksikan lawannya yang bangkit dari kematian. Heimdall pun berteriak keheranan, menyaksikan Okita yang meski sudah diambang kematian, masih mencoba bangkit. Anggota Shinsengumi yang melihat ini justru merasa semakin bersemangat. Mereka sangat kagum pada Okita Soji, seorang pria yang pantas dihormati. Kondo juga tidak menyangka bahwa Okita masih teguh memegang janji mereka. Dalam kilas balik, kita melihat Okita yang menyeramkan mengatakan bahwa ia akan memberikan segalanya dan menolak untuk mati sebelum itu terjadi. Kilas balik berikutnya membawa kita ke tahun 1818, era Edo. Saat itu, Okita sedang berlatih sendirian dengan mengayunkan katananya, berjanji bahwa dirinya pasti akan berguna bagi Isami Kondo dan semua orang di sekitarnya. Seiring berjalannya waktu, Okita Soji menjadi kapten divisi pertama Shinsengumi, dianggap sebagai samurai terkuat di akhir zaman Edo. Namun, di tahun 1864, saat Perang Boshin dimulai, tepat ketika pedangnya sangat dibutuhkan, Okita justru jatuh sakit karena penyakit tuberkulosis yang mematikan. Meski kondisinya memburuk, Okita terus berlatih, bertekad untuk bertarung bersama rekan-rekannya. Namun, sejak insiden Ikedaya, Okita hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur, menarik diri dari medan pertempuran. Ia dirawat oleh Heigoro, seorang tukang kebun di Edo, namun akhirnya Okita meninggal secara diam-diam di atas tatami di rumahnya.
Apakah hal ini benar-benar terjadi? Tidak, karena Okita tetap percaya bahwa suatu hari nanti dia akan bisa bertarung lagi bersama rekan-rekannya. Setiap hari, Okita mengayunkan pedangnya, namun semakin ia mengangkatnya, rasanya semakin berat. Okita tidak bisa menerima kondisinya dan memaki keadaan, terjatuh ke tanah dan memeluk katananya. Namun, ia tetap berusaha bangkit karena tahu bahwa Kondo dan semua orang sedang menunggunya. Dalam kondisi lemah, Okita batuk darah, namun tiba-tiba ia terkejut dengan sosok astral yang muncul di hadapannya. Sosok itu tertawa dan menyapa Okita, yang ternyata adalah Onigo, naluri bertarung yang paling menakutkan dan terkuat yang hidup dalam diri Okita sejak lahir. Namun, kekuatan iblis ini juga yang sedikit demi sedikit telah melemahkan tubuhnya. Onigo menyapa Okita yang kini terlihat sangat kurus dan hampir tidak memiliki kekuatan lagi. Bahkan setelah Okita sakit, Onigo selalu menunggu gilirannya untuk bertarung. Namun kini tampak sangat malu karena kondisi Okita. Okita bertanya apakah ia akan mati sekarang. Namun Onigo hanya terdiam. Okita lantas menangis karena merasa belum memenuhi janji kepada Kondo. Onigo, dengan dada yang terasa terbakar, mengatakan bahwa saat ini mustahil bagi Okita untuk memenuhi janji itu karena tubuhnya sudah hancur berkeping-keping. Tidak mungkin lagi baginya untuk bertarung bersama Onigo. Namun, Okita tidak mau menerima kenyataan ini. Ia masih ingin bertarung bersama Kondo, Hijikata, dan semua orang di Shinsengumi. Ia terus menangis, mengatakan bahwa ia tidak mau menyerah dan masih ingin mengayunkan katananya sekali lagi. Okita pun berlari, meski tubuhnya lemah, sambil mengatakan bahwa ia belum memberikan segalanya dan menolak untuk mati sebelum itu terjadi. Kembali ke masa sekarang, siapa sangka Okita kembali bangkit berdiri. Heimdall berteriak bahwa ini tidak bisa dipercaya, sementara Susanoo terlihat sangat syok melihat Okita yang seharusnya sudah tak berdaya. Okita berkata bahwa ia masih bisa bertarung, dan Heimdall pun mengumumkan dengan lantang bahwa anak iblis yang sekarat, Okita Soji, telah bangkit kembali. Penonton dari pihak manusia bersorak-sorai, sementara anggota Shinsengumi tampak sangat gembira melihat kapten mereka yang sudah bangkit. Mereka menyadari bahwa mata Okita berubah menjadi biru, sebuah pertanda bahwa tubuhnya kini berbeda dengan yang dulu. Okita mengatakan bahwa kali ini, ia akan memberikan segalanya, sehingga Onigo juga bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Onigo memperingatkan bahwa meskipun Okita bisa mengalahkan Susanoo, namun Okita juga bisa mati. Mendengar ini, Okita tersenyum dan mengatakan bahwa itu artinya ia sudah menjadi seorang samurai sejati. Onigo terkejut mendengar kata samurai, namun kemudian tertawa, merasa senang karena Okita akhirnya menjadi seorang samurai sejati. Mereka berdua pun bersiap untuk bertarung dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Okita mulai membuka bajunya, memasang kuda-kuda, dan Onigo berkomentar bahwa ia tidak masalah mati bersama Okita. Okita tampak mengeluarkan cahaya dari kedua matanya, menarik energi dari sekitarnya, siap memberikan segalanya dalam pertarungan ini. Susanoo, yang masih terduduk, mulai bangkit, siap menghadapi Okita yang telah berubah menjadi lebih kuat. Aura mengerikan mengelilingi tubuh Okita, membuat para anggota Shinsengumi menyadari bahwa Onigo kali ini berbeda dari biasanya. Mata Okita menyala biru pekat, warna kebanggaan mereka sebagai Shinsengumi.